Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Kalender hidup 2022 telah kita lalui. Kini kita memasuki pagi yang baru, di hari yang baru, di tahun yang baru, 2023. Mari kita mensyukuri cinta kasih Tuhan yang menuntun dan memimpin kita selama 1 tahun. Firman Tuhan yang kita renungkan, Yakobus pasal 3 ayat 4-5a. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Saudaraku, ada banyak bagian dari sosok kapal laut. Setiap bagian berfungsi agar kapal itu dapat berlayar. Namun, yang mengendalikan arah yang dituju oleh perjalanan kapal laut bernama kemudi. Bentuk kemudi itu amat kecil. Meski demikian, benda itulah yang menentukan kapal itu bisa tiba di tujuan dengan benar. Tanpa kemudi, perjalanan kapal bisa salah arah dan tersesat. Bahkan, sekalipun perjalanan kapal itu kena hempasan angin keras, kemudilah yang diandalkan jurumudi. Sementara itu, firman Tuhan menyamakan kemudi bagi kapal dengan lidah bagi manusia. Lidah disamakan dengan fungsi kemudi bagi sebuah kapal. Lidah bisa menentukan kemana kehidupan seseorang akan diarahkan. Lidah bisa membuat kita ke arah yang benar atau salah. Lidah bisa menenteramkan kehidupan yang dilanda badai kehidupan. Mengapa? Karena lidah mampu membuat kehidupan menjadi indah, manis, menyenangkan. Yakni ketika lidah kita kelola dengan baik. Dari sana akan melahirkan pujian tulus, apresiasi, semangat, dan motivasi bagi orang lain. Dengan lidah pula kita bisa menghibur orang yang tengah sedih, sekaligus menguatkan yang sedang bimbang. Sebaliknya, kehidupan menjadi salah arah disebabkan lidah salah kelola, salah ucap. Lihatlah, gara-gara lidah manusia bisa mengalami konflik, prasangka, sakit hati, bahkan perang. Dalam hal ini, saat seseorang menggunakan lidahnya menciptakan fitnah, hoaks, hinaan, dan sekarang dengan apa yang sedang populer disebut pencemaran. Saudaraku, seorang raja meminta juru masak terbaiknya menyediakan makanan yang paling enak di dunia. Sang juru masak segera menyajikan olahan makanan sepotong lidah. Hari berikutnya, sang raja meminta makanan terburuk di dunia. Sang juru masak segera menyajikannya. Ternyata
olah makanan dari sepotong lidah juga. Langsung sang raja bertanya, "Apaan ini? Waktu aku meminta makanan terenak di dunia, kau sajikan sepotong lidah. Saat aku meminta makanan terburuk di dunia, engkau juga menyajikan sepotong lidah." Sang juru masak menjawabnya, "Benar yang mulia, karena hidup bisa menjadi enak karena lidah, dan hidup pun bisa berubah buruk karena lidah pula." Saudaraku, betapa pentingnya kita sangat hati-hati dengan yang dipikirkan serta yang dikatakan. Salah-salah ucap bisa memetik malapetaka buat diri sendiri. Kita tidak heran jika mengumbar lidah tanpa kontrol, tanpa kendali, akan berurusan dengan pihak keamanan dan dipenjara. Kita patut belajar dari pengalaman di tahun yang lama, seperti yang dialami beberapa penceramah agama, maupun bukan di tahun 2022. Saudaraku, bagaimanapun, lidah itu punya kekuatan. Orang yang tidak bisa mengontrol dan mengelola lidahnya, bagaikan orang yang menabur angin dan menuai badai. Bagi kita, lidah itu untuk mengarahkan diri makin dekat Tuhan. Kita pergunakan untuk memuji Tuhan, sekaligus kita mengelola agar makin mempererat persaudaraan dan persahabatan. Dan itulah yang ingin kita lakukan hari ini, di hari pertama tahun 2023 dan hari-hari selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau juru mudi sejati kami. Di sepanjang tahun 2023, mampukan kami berpikir dan berkata untuk memuliakan nama-Mu. Dan lidah kami pergunakan untuk menghadirkan hidup bersama yang harmoni. Dalam nama Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat tahun baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.